Desainnya seperti ini. Ada yang ingin saya tunjukkan. Golden Peace Turbo itu memiliki guide oscillation di sini, yang fungsinya adalah biar tidak bergeser sederajat pun dari putaran maju mundurnya. Berbeda dengan milik Irolis Sepia, itu tidak memiliki guide oscillation di sini. Tentu beda hasil putarannya. Saya berinisiatif untuk mengkomparasi seperti apa perbedaan dan perbandingan di antara kedua reel ini, perbandingan masalah konsep saltwaternya, karena Irolis Sepia maupun Golden Peace Turbo sama-sama dikeluarkan dan dipromosikan dengan konsep saltwater. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasinya, karena banyak yang nonton tapi tidak semuanya subscribe, dan itu adalah hak Anda. Nah, jangan kemana-mana, ikuti pembongkarannya. Selamat menyaksikan. Saya bandingkan dulu di bagian handle. Ini handlenya ya sama ya, menggunakan handle yang bulat atau round knob seperti ini, dan kedua-duanya juga CNC aluminium, serta kedua-duanya diberi seal di bagian screw. Ini sealnya masing-masing ada seal di bagian sini, dan di bagian knob spool ini ada seal juga di antara keduanya. Seal milik Irolis Sepia menurut saya lebih recommended ya ketimbang Golden Peace Turbo itu. Nah, seperti ini. Bisa kita buktikan di sini bahwa ini sealnya Sepia masih lebih baik. Misalnya seperti ini. Ini kan terlihat jelas bahwa seal ini yang warna bening ini mampu menutupi seluruh lingkaran key-washer. Jadi tidak ada sama sekali celah yang disisa untuk dimasuki air di sini, gitu. Golden Peace Turbo seperti ini. Ini masih masuk air di celah ini, pun juga masih masuk air di bagian ini. Jadi menurut saya seal untuk turbo belum recommended lah untuk menjaga drag washernya di dalam. Selanjutnya drag washer. Golden Peace Turbo terdapat 3 komponen logam key-washer seperti ini, dan juga terdapat 3 carbon tape. Nah, sedang Sepia SW memiliki 3 logam key-washer dan 3 pel biasa. Di sini kita menemukan perbedaan di antara kedua reel ini. Bagaimana dengan kandungan kromiumnya yang membuat dia menjadi anti air asin? Ini milik turbo, kita tes. Ini milik Irolis Sepia. Ini key-washer Irolis Sepia, dan ini Golden Peace Turbo. Irolis Sepia masih kandungan besinya masih kental dan kromiumnya masih rendah, dan dipastikan tidak mampu melawan oksidasi air laut di sini. Lain halnya dengan Golden Peace Turbo. Ini sudah stainless. Itulah mengapa Irolis Sepia menyematkan satu seal yang sangat benar-benar berfungsi dengan baik, melindungi agar key-washer yang belum anti karat itu bisa benar-benar terjaga dengan kemasukannya air di sini. Golden Peace Turbo kendati pun memiliki seal yang kurang bekerja dengan baik, tapi komponen logam key-washernya memang sudah benar-benar anti air asin, gitu. Kita lihat di bagian clicker dan main sub. Pada Golden Peace Turbo, di atas clickernya memiliki satu bearing di sini. Nah, bearing ini akan menunjang putaran spool akan semakin smooth di sini. Ini kubangan disengaja dibuatkan untuk bearing masuk di situ. Gitu. Jadi ketika rapat, spool ini bisa berputar dengan smooth. Irolis Sepia tidak ada bearing di sini di bagian main sub. Nah, sini kelihatan ada cover rotor nut. Di Golden Peace juga ada cover rotor nut. Cuman kita mau pastikan apakah di kedua-duanya menyematkan seal rotor nut atau salah satunya ada yang tidak memiliki rotor nut. Mari kita cek. Dan ini cover rotor nutnya, dan ini seal rotor nutnya. Irolis Sepia ini sealnya warna bening seperti ini, bening buram, dan ini seal rotor nutnya. Gitu. Jadi sama-sama memiliki seal yang berfungsi untuk melindungi agar tidak masuk air melalui main sub. Nah, ini rotornya, kawan-kawan. Jika dilihat dari molding dan cetakannya, sepertinya cover body bail arm ini
sama ya. Ya, saya melihat sama. Cetakan dan moldingnya sama ini. Dan sama-sama berbahan grafit. Kita cek di bagian line roller. Di Iroli Sepia, pada line roller disematkan satu bearing tertutup dan satu bushing. Sedang di Golden Peace Turbo itu cuma memiliki satu bearing dan tertutup. Di sini tidak ada bushing. Baut copper one way milik Sepia kita tes. Nah, ternyata di sini kromiumnya masih rendah. Nah, ini milik turbo. Nah, ini kandungan kromiumnya tinggi, kandungan besinya rendah. Ini terlihat seperti ini. Nah, ini tidak nempel nih. Nah, di sini ada persamaan seal. Nih. Iroli Sepia menyematkan seal antara copper one way dengan copper body pada reel ini, sama pula dengan Golden Peace Turbo. Jika diberi seal di sini, sama-sama memiliki seal dengan fungsi yang sama dengan posisi yang sama. Ini baut-bautnya saya sudah mencopot semuanya. Kita tes kandungan stainlessnya. Nah, benar-benar sarwater dalam sisi ini. Nah, ini miliknya Iroli Sepia SW. Nah, kandungan besinya masih tinggi. Jadi dipastikan ini masih sangat rentan keratan dari sisi baut cover body pada Iroli Sepia. Kita cek lagi di bagian cover body. Nah, kelihatan di sini ada perbedaan yang sangat signifikan. Penggunaan bearingnya untuk Iroli Sepia ini rentan kemasukan air di sini, sehingga bola-bola bearing itu mudah berkarat dan terjadi stuck atau bunyi yang kasar. Sementara di sini sudah bearing tertutup. Nah, kalau Iroli Sepia menggunakan bearing terbuka. Ini main subnya guys. Dia sudah berbahan stainless. Ini. Sedang di Iroli Sepia, dia belum berbahan stainless. Selanjutnya saya akan mengetes di bagian drive gear, oscillation gear, serta oscillation slider. Saya akan membandingkan dulu antara Golden Peace Turbo dengan Iroli Sepia dari sisi kandungan zinc gearnya. Di sini kelihatan Iroli Sepia memiliki tingkat kegerasan zinc alloy pada gearnya itu cukup memadai. Nah, ini sampai di angka 8. Bagaimana dengan Golden Peace Turbo? Nah, justru di Golden Peace Turbo memiliki kekerasan zinc alloy hanya sampai di angka 7. Ini. Nah, ini kekerasan cor kepadatan zincnya yang kita uji. Nah, Iroli Sepia seperti ini. Memang cukup padat sih Iroli Sepia ya, saya mengakuinya, karena kelihatan teksturnya seperti ini. Memang zinc alloy untuk Iroli Sepia sangat padat dan warnanya pun cukup gelap. Ini perbedaan yang sangat signifikan di antara kedua drive gear reel ini. Selanjutnya saya akan menguji di bagian oscillation slidernya. Deteksi lagi kepadatannya. Memang cukup padat untuk milik Iroli Sepia. Sedang di Golden Peace Turbo, ini cukup di angka 7 saja. Kalau di Iroli Sepia, memang dia cukup padat. Ini sampai di 8 dan 9. Warnanya saja sudah kelihatan. Ditandai dengan ini. Dia warna sedikit gelap. Sementara di Golden Peace Turbo itu warnanya sedikit cerah. Ini gelap, ini cerah. Padahal kedua-duanya dari bahan zinc, tapi kepadatannya yang berbeda. Baik, kita langsung saja mengetes gear oscillation milik Iroli Sepia ini. Selektor ini bekerja dengan radiasi panas di bagian ini dan meraba semua permukaan struktur zinc ini. Gitu. Jadi ketika dia semakin padat, penghantaran panasnya semakin lancar dan ditandai dengan ikon-ikon warna seperti ini. Itu secara mekanistik. Nah, oscillation gear milik Golden Peace Turbo. Memang oscillation gear milik Golden Peace Turbo mampu mencapai hingga di 8. Jadi satu-satunya gear yang ada pada reel Golden Peace Turbo yang cukup padat berdasarkan hasil radiasi panas demon selector ini hanya ada pada oscillation gear. Oscillation slider dan drive gear itu sama-sama memiliki kandungan zinc yang lemah, kecuali di oscillation gearnya. Sedangkan di Iroli Sepia, oscillation gear
oscillation slider, dan drive gear, ketiga-tiganya memiliki zinc alloy yang sama gitu, yaitu tingkat kepadatannya 8 dan bahkan mencapai 9 di bagian oscillation gearnya. Kita lihat di oscillation gear milik turbo. Di sini terdapat satu bearing. Ini kelihatannya bearingnya. Sedangkan di Iroli Sepia itu tidak ada bearing di sini. Nah, jadi memang antara putaran spoolnya, putaran rotornya, dan putaran gearnya di dalam, Golden Nipis Turbo sedikit lebih smooth ketimbang Iroli Sepia. Jumlah bearing untuk Golden Nipis Turbo saya temukan tadi ada 71 ball bearing, yaitu one way anti reverse itu sendiri. Sedangkan di Iroli Sepia saya menemukan bearing 51 yaitu anti reverse itu sendiri. Jadi jumlah bearingnya unggul Golden Nipis Turbo ketimbang Iroli Sepia. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendirilah dari awal video hingga akhir video mana antara kedua reel ini unggul. Walaupun sama-sama didesain dengan saltwater, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe jika dirasa bermanfaat. Tinggalkan komentar jika ada dipertanyakan. Dan salam dari saya, salam Englermania.